Hobi itu yang membuat lu senang di luar dari pekerjaan lu, tapi bukan berarti pekerjaannya nggak bikin lu senang ya. Hobi itu harus positif, jangan jadi negatif, ya kan? Hobi yang merugikan itu menurut gue bukan hobi. Gitu ya. Gua mungkin punya cita-cita yang sangat aneh dibandingin orang-orang pada umumnya. Karena gue cita-cita gue dulu adalah sebagai orang paling tinggi di Indonesia. Semua yang viral, Yodi udah coba guys. Biasanya antara orang yang punya banyak waktu atau orang yang nggak punya prinsip. Satu lagi dah. Banyak masalah. Dari kejauhan tergambar cerita tentang kita. Terpintas terlepas ya. Dari kejauhan tergambar cerita tentang kita. Terpisah jarak dan waktu. Oke, welcome to Top 40s Podcast. Untuk menuju menjelang dan meniscayakan 40 tahun. Kali ini dibuka kenapa ada gitarnya, karena ini masih ada kaitannya dengan episode sebelumnya. Di mana episode sebelumnya kita lebih ke prinsipil tentang keuangan. Kalau di sekarang kita bahas tentang hobi. Dan karena gue udah bawa gitar, salah satu hobi gue memang musik. Gitu. Karena nggak bisa dipungkiri ya, Dang Yot ya. Boys will be boys. Ya nggak sih? Ya. Kita hitungannya tuh 21st century boys atau 20th century boys ya? 21st ya? Abad 21 kan? 2000-an kan? 20, kita 20. Oh, 20th? Oh, 20th century boys. Kita masuknya 20th century boys. Nah, pentingnya hobi itu menurut gua itu perlu kita bahas karena itu yang membuat kita jadi kayak ada semangat-semangat gimana gitu ya. Oke, kita mulai dengan definisi hobi itu sendiri. Kalau dari seorang yang paling senior di antara kita maksudnya, Dang, menurut lo definisi hobi itu apa dulu? Definisi hobi adalah sesuatu kegiatan yang dilakukan dengan senang. Lo bisa jadi pelarian, misal lo lagi stres, lo pelarian ke hobi, bisa ngerubah mood lo menjadi yang lebih baik, bisa lo jadi happy. Kalau menurut gue sih sekilas kayak gitu ya, si hobi gitu. Karena mungkin ada orang bilang, wah hobi lo mahal. Sebetulnya bukan berarti kayak semua hobi mahal, enggak. Karena hobi kan ada macam-macam. Lo dari hobi olahraga, ada hobi yang menjahit, ada hobi yang kayak gue suka hobi jalan sendiri di mall. Ada aja orang kayak gitu loh. Yan juga tuh. Tuh, terus ada lagi apa hobi sepedaan, jalan-jalan gitu. Gue kalau lagi stres gue harus sepedaan. Gua Kayak gitu. Pokoknya yang bisa bikin lo happy. Bikin lo happy. Nggak usah mahal atau murahnya, Murah. tapi yang penting happy-nya. Iya, karena kalau misalnya konteksnya, hobi lo harus yang bikin lo capek. Karena nggak juga kayak tadi. Lo hobi main catur, ya mungkin capek otak lo, tapi kan fisik lo nggak capek gitu. Nah, gimana ya? Definisi hobi dulu. definisi hobi. Hobi itu yang membuat lu senang di luar dari pekerjaan lu, tapi bukan berarti pekerjaannya nggak bikin lu senang ya. Yang bisa bikin lu senyum-senyum sendiri, yang bisa bikin lu ketawa-ketawa sendiri, bukan berarti gila, Iya, tapi iya. menurut gue itu hal yang membuat mood lu tuh jadi makin happy, Iya. gitu. Karena kita sama-sama tahu dengan episode-episode sebelumnya kita pernah bahas tentang pekerjaan atau tentang variabel beban yang kita punya gitu. Kita kan sudah cukup banyak tuntutan ya dalam hidup ini gitu. Kadang-kadang di hobi ini tuh membuat kita menjadi orang lain kali ya. Tapi bukan dalam arti negatif gitu. Menjadi orang lain adalah lu bisa menunjukkan sisi lain dari diri lu gitu. Kayak misalkan kayaknya Dadang tuh hobinya main basket. Ya mungkin dulu Dadang pengen jadi pemain basket, mungkin. Maksudnya itu pasti membuat lo ingin melakukan sesuatu hal yang di luar dari biasanya. Yeah. Dan itu membuat lo senang. Yeah. Jadi itu menurut gue casual deskripsi tentang hobi ya gitu. Tapi mungkin secara ChatGPT dan Gemini beda kayaknya. Ya, memang gue setuju sih, harus senang. Ya. Dan yang pasti kalau dari gue ya, hobi itu harus positif.
jangan jadi negatif, ya kan? Hobi yang merugikan itu menurut gue bukan hobi, Nah. gitu ya. Tapi Ya. harus positif. Dan yang pasti, tadi gue mau komen tentang basket. Kalau anak 90-an pasti tahu nih, basket itu dulu bahasa ketek, ya kan? Gua nggak Kan tahu, ini gua top nggak tahu 40s. lagi bakal ke situ. Basket bahasa ketek. Gue pikir mau ngebahas nama pemain ya. Gue juga mikir. Ya nggak apa-apa. Tapi kita ngomong basket dulu salah satu. Tadi menurut Yodi tuh hobi lo, Dang. Nah, Ya. kita mau tahu juga gitu. Dari masing-masing kita kan pasti punya hobi. Dan ini mungkin jadi referensi teman-teman yang viewer semua gitu. Kira-kira hobi menurut seorang top 40s podcast tuh apa gitu kan? Kalau lu gimana, Dang? Gue hobi, ya benar tadi basket. Sebetulnya kalau misalnya ngomongin basket, gue mungkin punya cita-cita yang sangat aneh dibandingin orang-orang pada umumnya. Karena gue cita-cita gue dulu adalah sebagai orang paling tinggi di Indonesia. Hah? Gitu, jadi kayak Maksudnya tinggi as fisik atau? tinggi as fisik. Oh gitu. Tinggi as Emang fisik. Dadang emang tinggi sih, guys. Iya. Jadi kayak gue pengen jadi orang yang paling tinggi di Indonesia. Caranya apa? Gue harus olahraga. Olahraganya apa? Basket, volley, sama berenang. Nah pada akhirnya gue pilih cuma 2, basket sama berenang. Itu kayak jadi hobi olahraga ya, dalam konteks olahraga menurut gue kayak laki-laki lo harus punya hobi olahraga sih kalau menurut gue ya. Gitu, jadi kayak berenang sama basket itu yang jadi hobi gue, dan gue pasti ngelakuin salah satu itu seminggu sekali tuh minimal. Gitu. Terus yang sisanya paling hobi main game, video game itu yang kayak pelarian sementara gue deh. Gitu. Jadi yang kayak buat gue butuh main game. Gue mau lari dari kehidupan sekitar gue sementara, karena lu main game paling berapa, setengah jam, sejam, menurut gue itu udah cukup. Ya olahraga pun juga sebetulnya lu kayak setengah jam, sejam pun juga udah cukup gitu. Cuman kadang-kadang kalau ibaratnya gue untuk ngeluarin keringat gue di olahraga, kalau gue kayak mau pelarian dunia sekitar gue, ya gue main game. Karena di game itu lu punya dunia yang beda sendiri gitu, yang bisa either lo create atau si game itu udah create, lo bisa jadi kayak seakan kayak kebawa di dunia gamenya itu. Relate sama tadi yang Yodi bilang bahwa lu jadi tanda kutip orang lain tapi tetap diri lu gitu ya. Nah memang game itu salah satu juga. Nah sebelum ke Yodi nih, karena ini paling banyak bacot pas ini soal hobi nih. Jadi gue dulu bridgingnya. Karena kalau menurut gue setuju, hobi gue tuh salah satunya musik. Terus gue juga suka main game. Terutama RPG, gue suka banget. Yang tadi lo bilang tuh, Yot, di RPG itu lo ada dunia, lo berpetualang, dan lo jadi orang lain yang juga itu diri lo juga. Itu suatu dunia eksplorasi. Itu gue suka banget RPG. Terus gue juga suka nonton. Ya fine lah nonton, mau itu YouTube, mau itu Netflix, mau itu bioskop, konser. Kan kalau kaitan dengan musik gue juga suka nonton konser gitu. Itu juga gue suka. Terus yang menurut gue sangat produktif tuh gue olahraga sih. Yang tadi kalau Dadang basket, mungkin gue di gym gitu ya. Gue suka gym. Itu juga salah satu hobi yang menurut gue tuh ada benefit langsungnya gitu ya di kesehatan. Terus juga ada yang gue suka tuh adalah nulis. Nah ini mungkin agak aneh nih bagi semua orang. Nulis tuh maksudnya gimana ya? Karena nulis itu, karena gue suka nulis, maka gue jadi baca. Iya, jadi hobi gue juga suka baca novel gitu ya, baca tulisan. Jadi kalau browsing tuh gue cuma nonton, gue juga baca. Itu mungkin agak langka nih sekarang, tapi gue tuh masih suka browsing terus baca loh. Maksudnya itu beritanya apa, jadi baca teks. Gitu, gue masih suka karena gue suka nulis. Termasuk gue nulis skrip untuk podcast kita ini, itu salah satu penyaluran hobi gue. Lo nulis apa ngetik? Ngetik. Anjing. Ngetik jadi tulisan. Nah, iya. Anjing. Iya. Enggak. Perlu diperjelas benar. Ngetik jadi tulisan. Iya. Karena lo ngomongin zaman sekarang. Iya. Anak-anak Gen Z sekarang emang masih ada yang nulis. Semua udah pada ngetik semua, dari handphone, dari laptop, komputer. Gua pun juga. Tapi gue jadi menarik nih. Maksud gue gini. Kata menulis itu harus ada definisi sendiri. Iya. Maksud gue, ini kita lagi bahas hobi gue yang nulis ya. Tadi dia bilang menarik, karena kan bentuknya akan outcome-nya tulisan. Iya. Tapi prosesnya bukan menulis, tapi mengetik. Gitu ya. Jadi outcome-nya tetap tulisan. Tapi proses pembuatannya itu bisa lo dengan menulis atau lo mengetik, ya, typing gitu ya. Typing. Oke. Gue setuju.
Ya pokoknya apapun itu outcome-nya tulisan lah. Iya. Hobi gue itu salah satunya. Nah, sekarang gue mau ke orang yang katanya hobinya itu udah coba semua kegiatan yang ada di Indonesia. Gila, nggak sampai Gila, se-Indonesia ya. sih. Hah? Nggak sampai se-Indonesia. Lo mau olahraga viral di Jakarta, oh ini orang pasti Tunggu. Tadi kata kuncinya viral. Semua yang viral, Yodi udah coba guys. Ya kan? Itu kita pengen tahu deh. Kok nggak, maksud gue gini loh. Lo boleh mention hobi lo nanti apa. Ya, Cuman ya. kok bisa sebanyak itu gitu. Itu sih gue kayak waktunya, Ya. biayanya, Ya. tenaga sih nggak usah diomongin. biasanya antara orang yang punya banyak waktu atau orang yang nggak punya prinsip. Satu lagi dah. Banyak masalah. Gue mau pilih salah satu tapi tiga-tiganya udah masuk. Ya kan? Banyak masalah juga kan biasanya butuh pelarian nih. Wah. Alih-alih pelarian ya kan. Iya. Oke, gimana ya? Gue coba ngurutin ya. Berangkat dari pertanyaan yang pertama tadi lo. Menurut gue di Hobi umuran itu kita apa? ini, Oh. umuran kita ini, gue yakin kita sepakat semuanya hobi kita ini sesuatu yang bergerak, Ya. sesuatu yang mengeluarkan keringat, kayak Ya. olahraga. Gue yakin, kayak lu tadi gue dengerin ada tentang gym, lalu basket. Nah tapi ada yang unik adalah tentang main game ya. Nah sebenarnya gue punya sisi itu tapi bukan main game ya. Mungkin bahasanya kayak lu bilang tadi nulis, gue tuh orang yang sangat berimajinasi. Jadi gue senang berimajinasi gitu. Tapi pekerjaannya apa aja bisa gue lakuin. Misalkan gue lagi berimajinasi nih. Kalau gue sekarang lagi makan pizza, ada orang di Swedia lagi ngapain ya? Di belahan ini. Itu gue biasanya suka Random sih. Ngalunya kejauhan sih. Iya. tapi gue suka. Nah itu gue searching di Google atau di mana namanya di handphone. Sekarang kan udah gampang. Maksud gue itu hal-hal yang dari situ gue merasa gue penasaran ternyata orangnya. Sepenasaran itu gue sama sesuatu hal yang gue nggak tahu gitu. Nah makanya tadi yang lu bilang gue cobain semuanya karena sebenarnya gue penasaran. Gue pengen ngukur gue itu bisa sampai mana gitu. Karena gue punya background dulu waktu kecil, gue tuh selalu seperti gak pernah dipercaya untuk melakukan apapun gitu. Jadi gak pernah kayak dulu gue suka main basket tapi gue gak pernah dipilih karena orang gak percaya sama gue gitu. Terus gue main bola dianggapnya gue selalu diledekin lah kayak gitu. Akhirnya gue penasaran itu ngebuat gue jadi gue coba ini deh, ini lagi apa, viral apa, gue cobain gitu. Gue cobain gitu. Walaupun memang ada beberapa yang hobinya yang membuat gue ngerasa gue nyaman gitu. Hobi yang menurut gue nyaman tuh hobi yang membuat gue terasa lebih keren dari biasanya. Gue ada mau komen. Tadi lo bilang, tadi gue basket orang nggak percaya, bola diledekin. Jadi mungkin dulu waktu remaja lah ya, itu kita punya satu hobi, ternyata lingkungan kita tanda kutip meng-cut hobi itu gitu. Dengan tadi kan orang kita mau suka basket, kita suka banget. Gue juga main basket gitu ya. Cuman kalau tiba-tiba ternyata lingkungannya ternyata lu nggak kepilih atau kebetulan sih gue bola mini soccer gue masih main gitu dan masih jago guys. Cuman maksud gue kalau misalnya itu apa pengaruh gitu. Jadinya akhirnya yang lu pikir tadinya bisa jadi hobi lu, tapi jadi akhirnya lu nyari hobi tanda kutip lain gara-gara faktor eksternalnya. Ya karena sorry gue potong. Nggak apa-apa. Di umuran kita ini dengan kita sudah punya dasar penghasilan, pekerjaan gitu ya. Menurut gue hobi itu bisa keluar dari hal-hal yang kita belum pernah lakukan pada saat atau belum pernah kita capai pada saat masa kecil. Kalau kayak gitu, gue konteksnya lo bisa menyamakan hobi itu cara lo mencari jati diri lo. Mungkin. Bisa sih. Atau itu ya merilis masalah-masalah lo gitu. Kayak dulu gue kalau ngeliat temen gue main remote control, itu gue kayak anjir, pengen banget ya gue main remote control, tapi gue nggak bisa. Itu gue bukan jualan kesusahan gue dulu, bukan, tapi kayak
ternyata sesusah itu untuk Tapi lu sempat mendapatkan. nyoba dulu. Enggak, emang karena nggak bisa punya remote control Oh, gitu. oke. Nah, cuman pada saat ini, sekarang ini, gue bisa nih gitu. Oh mungkin gini kali. Tapi mungkin nggak tahu ya, sorry. Tapi mungkin nggak tahu ya, apakah itu masuk ke dalam hobi. Tapi kan sekarang kita lihat fenomenanya kan, ada orang hobi main remote control, main Tamiya. Padahal sebenarnya dia nggak. Irisannya sebetulnya sama menurut gua kalau itu. Itu masih beririsan karena kayak ya lo tadi ngomongin remote control, lo ngomongin ya misalnya kayak gua sama Pe ngomongin main game. Lo ngeliat dulu temen-temen lo, ini konteks game gitu. Lo ngeliat temen-temen lo dulu, wah gua kalau main PS, gua harus ke rumah temen gue yang punya PS. Iya, Iya, iya benar, benar banget. Karena Setuju nggak? karena keluarga gua belum mampu untuk buat beli PS gitu. Atau Iya. misalnya kayak orang tua gua keras banget nggak boleh main game di rumah. Iya. Gitu yang pada akhirnya pelarian gua adalah ya gua karena suka nih main game, ya gua ke temen gue yang punya PS. Benar, Di saat kita udah dewasa, kita udah bisa nyari uang sendiri, ya akhirnya itu yang masa kecil gua dulu nggak punya, gua pengen punya. Oke. Kayak hutang ya, pengen lunasin. Iya. Oke. Jadi ini kegiatan positif Iya. yang membuat lu merasa senang. Ya. Dan itu juga bisa jadi ajang yang nggak pernah lu capai di sebelumnya, Iya. lu coba capai sekarang dengan penghasilan. Menarik. Karena gini, ada yang kalau ditanya hobi lo apa, itu sering banget ya gue denger ya. Iya. Hobi lo apa? Traveling. Nah, Nah, ini menarik nih. Traveling itu kan kayak lu butuh ibaratnya gitu ya, lu butuh effort, duit, ya, waktu, waktu. tenaga, itu semuanya loh. Dan akhirnya tanda kutip hobinya cuma bisa mungkin setahun sekali Iya. atau bahkan 2 tahun sekali Iya. gitu kan. Nah itu apakah hobi itu perlu ada frekuensi? Maksudnya lu sering melakukannya maka jadi hobi atau kayak gitu? Balas dendam. Balas dendam itu menarik tuh. Orang bilang traveling hobi, gue suka traveling gitu. Tapi di Instagramnya nggak ada travelingnya. Nah itu anjir. Kalau tersinggung nggak apa-apa, kita belak-belakan aja guys. Itu gimana tuh komentar lu pada tuh? Gue pengen tahu tuh. Iya kalau gue tadi mikirnya, gue kira lu konteksnya kayak lu dari traveling bisa jadi cari duit, tapi kalau misalnya ke situ, karena kan banyak nih orang-orang yang dari hobi itu jadi pekerjaan lo. Oh ya. Gitu. Nah, cuman kalau misalnya yang kalau dalam konteks traveling, menurut gue ya beda-beda sih karena variabelnya balik lagi ke variabel tiap orang. Kayak tadi kan gue bilang ada orang yang suka jalan sendiri. Ya. Ada teman gue pun yang suka travelingnya pilih sendiri, gitu. Bahkan gue ada yang kayak temennya istri gue yang dia suka traveling, tapi nggak ngajak istrinya. Sendiri aja. Jadi sendiri aja. Emang dia suka solo traveling gitu loh. Gitu. Oke. Jadi bisa dibilang itu juga bisa kita anggap kategorikan sebagai hobi. Bisa jadi. Atau menurut lu, Bisa. kalau gue sih melihatnya hobi itu yang dilakukan secara berulang-ulang. Nah iya ada frekuensi ada sih. frekuensi. Ada frekuensi Frekuensi. menurut gua kalau hobi. Kalau beberapa kali itu namanya pelarian. Reward ya. Iya. Kalau bagi Pelarian. gua memang iya pelarian atau mungkin traveling itu reward sih. Atau mungkin hobinya dia adalah nulis. Tapi untuk mendapatkan ide-ide nulisnya dia harus traveling. Tapi yang dia tulis adalah hobi gue traveling. Iya, Padahal sebenarnya hobinya nulis. Iya. Gitu. Iya. Atau hobinya fotografi, tapi dia untuk mendapatkan foto-foto itu kan dia jalan-jalan. Iya, Tapi yang dia tulis hobinya traveling. Padahal sebenarnya hobinya Fotografi. Iya. Oh itu bagus tuh. Bagus tuh. Ya, Kadang persepsinya itu juga bisa. karena marak gitu yang nulis hobi sebagai traveling tuh marak loh. bukan marak, banyak. Banyak. Masif. Iya, Dia bukan marak, masif. Apakah karena terbawa-bawa orang biar keren aja gitu nyebut hobi traveling atau gimana gitu? Ya kalau definisinya? itu sih pasti faktor utama sosial media sih menurut gue yang jadi kayak ya sosial media lo jadi tempat lo pamer ya kehidupan lo gitu Ya. kan. Oke. Supaya lo terlihat oh nih suka traveling kemana-mana gitu. Walaupun kadang-kadang gue butuh teman-teman yang punya hobi traveling karena di saat gue belum pernah kayak lo pernah ke Jepang gitu kan. Lo pernah ke Gue Jepang? pernah di Google Maps. Iya. Kan gue tadi bilang kesukaan gue Iya, tadi iya, apa. Iya. Kan Nah, Imajinasi ya. Iya. di saat misalnya kayak gue mau ke Jepang, ya gue nanya ke temen gue yang udah pernah ke Jepang gitu Yeah. kan. Itu kayak jadi referensi gue. Oh gue ke Jepangnya gue ke daerahnya ini gitu. Nah ternyata gue ngeliat
gue penasaran misalnya si P ke Tokyo gitu kan. Terus habis itu, gue maunya ke Osaka. Lo pernah ke Osaka belum? Pernah. Pernah gitu. Nah, Jadi pamer kan. nah, Terus, iya. terus. Nah, terus Kan habis itu, ditanya. nah makanya kayak, Ditanya kok jadi pamer. terus contohnya ternyata ada satu hal yang pas di si P ceritain tentang Osaka, gue nggak kena nih. Oh berarti nanti gue ke Jepang ya. Mau ke Osaka. Gue jangan ke Osaka karena gue Oh. ngedengar dari cerita P, kayaknya gue nggak relate nih. Ya. Gitu, gue nggak pengen gitu. Gue lebih pilih misalnya kayak apa Osaka kotanya lebih sepi gitu. Dibanding Tokyo yang kotanya lebih kayak Jakarta, gue lebih suka yang kota keramaian misalnya. Ya kayak gitu-gitu. Ya. Gitu. Tapi kita bisa simpulkan bahwa traveling itu sebenarnya self reward ya. Iya. Jadi lebih ke self reward dan mungkin bisa jadi hobi lo itu karena harus ada frekuensi itu mungkin ya tadi fotonya, lo ngumpulin Ya. fotonya, Atau lo mau butuh kuliner. idenya, kulinernya Ya. itu hobi. Itu which is valid juga sih. Nah, cara tahu hobi kita tuh apa sih? Kan mungkin yang nonton oh hobi tuh itu, tapi berarti dia refleksi diri, oh kok sehari-hari saya gini aja gitu ya, kupu-kupu, kerja pulang gitu kan. Nah, kira-kira untuk cara mengeksplorasi hobi kita tuh apa? Ada tips-tips nggak ya? Oke, kalau gue sesuatu yang lu lakukan tanpa lu bergantung terhadap situasi saat itu. Tapi lu mau melakukannya. Misalkan lu nge-gym. Lu udah capek nih seminggu kerja gitu ya. Sabtu gue mau nge-gym. Lu nggak perlu harus nanya, sekarang tuh di mana yang lagi rame ya? Di sini enggak, di sini aja deh, di sini aja. Lu akhirnya memilih gitu. Oh. Tapi ya, kalau lu mau emang nge-gym, ya lu berangkat aja hari Sabtu. Wah, gue mau nge-gym. Pokoknya gue harus nge-gym 1,5 jam biar badan gue keringetan. Habis itu gue balik lagi gitu. Gue udah selesai menyalurkan gue dan itu selalu berulang gitu. Jadi tidak ketergantungan terhadap hal-hal di sekitar gitu. Bukan karena gue pengen ke gym di sana tuh ada cewek-ceweknya sih cakep-cakep gitu ya. Oh, oke. Gitu. Faktor X-nya tuh nggak ada Gak gitu. ada. Iya, Jadi emang lu pengen kayak tadi lu bilang Dadang main game. Gue yakin Dadang mau main game pasti dia sering ngelakuin itu di rumah. Tanpa dia harus mikirin, si Yodi sama Pe lagi main game gak ya? Ah, iya. Kalau dia main game, gue Iya, mau main iya. nih gitu. Iya, iya, iya. Nggak ketergantungan gitu. Jadi lu sama gue lagi main game atau enggak, ya gue tetap buka game gue gitu. Iya. Tapi tadi lu menarik nih yang Yodi bilang tadi. Kok Yodi sama P, Dadang sama P lagi main game juga nggak gitu kan misalnya gitu. Itu komunitas itu bisa dibilang hobi nggak? Kan ada orang yang gue hobinya nongkrong sama Ya, komunitas gue. ya. Nah itu Berarti hobinya adalah ketemu orang. Iya. bukan Bukan hobi itunya. komunitasnya, tapi ketemu orangnya. Betul, Oh. ketemu orangnya. Networkingnya itu yang dia cari. Berarti bisa juga dengan cari hal paling simpel apa yang lo enjoy gitu ya? Betul. Karena kalau udah Tanpa harus mikir kalau udah ke komunitas tuh kayak siapa tahu emang dia orangnya senang, energinya tuh ke boosting kalau dia ketemu orang. Iya. Kan ada juga yang kayak gitu. Ada yang energinya habis ketika dia ketemu orang banyak. Kayak gitu. Jadi mungkin dia seperti itu gitu. Belum tentu juga konten yang dilakukan sama komunitas itu adalah bagian dari hobinya dia. Gue cukup sering kok kayak waktu gue main Vespa, ada beberapa orang yang benar-benar nggak hobi di Vespa itu gitu. Tapi dia suka ngopi paginya, dia suka bercanda-bercandanya, dia suka make gitu. sense, make sense. Tapi dia tidak sedalam itu untuk kalau lu mau nanya gue tentang Vespa, gue bisa jawab hal-hal terkecil pun gitu. Tapi kalau mungkin yang tadi gue ceritakan, dia tidak bisa menjawab itu gitu. Tapi dia seneng aja Iya, di iya, komunitas iya, Vespa itu. Gitu. Berarti senangnya adalah dia guyupnya. Iya, Dia ngobrolnya. begitu. Iya, ngerti. Jadi bukan emang dia dalamin banget gitu. Menarik. Lalu kira-kira gimana cara orang tahu gimana hobinya? Ya gue setuju juga sama si Yodi ya, cuman yang jelas kalau gue tadi sempat mikir kalau misalnya kayak hobi, kayak gue misalnya kayak basket olahraga yang bergu gitu. Cuman kalau dalam konteks misalnya kayak gue kalau mau main basket sendirian bisa apa enggak, gue seneng atau enggak, ya pas gue pikir gue juga seneng juga sih, nggak ada masalah. Oke. Jadi, Ngerti gue. karena ya basket bisa dibilang olahraga bergu, tapi kalau gue main sendiri, gue bisa cari keringetan gue, juga gue bisa ngasah skill shooting gue atau ngasah skill buat di waktu ngedefense, undering kayak gitu misalnya. Nah itu gue juga intinya buat ngelatih gue sendiri juga gitu, tanpa harus gue ada orang lain. Cuman masalahnya adalah kalau misalnya kayak yang olahraga pada umumnya misalnya kayak gue basket,
Ya, sama orang lain. Gua harus ada ring, harus ada bola. Nggak Iya. bisa gue hobi basket, Benar. gue nggak punya alatnya itu. Sama halnya kayak yang gue tiba-tiba tadi kepikiran, kalau lo hobinya olahraga badminton, nah lo kalau misalnya sendiri gimana? Iya. Gitu. Ya, Karena benar. kalau misalnya tenis, Lebih lo nggak masih bisa bisa lagi. kayak mukulin ke Squash. tembok kan? Ya, ke tembok. Kayak Jadi squash. jadi nggak masalah kayak ngobrol pun guyup pun perlu ada orang yang diajak ngobrol Iya. kan. Iya. Jadi sebenarnya itu nggak masalah, tapi hal yang ngebuat lo juga seneng Iya. pada saat ngelakuinnya gitu ya. Oke. Pentingnya hobi. Nah, kita tutup dengan pentingnya hobi bagi top 40s, khususnya yang 40-an. Kita setuju ya hobi itu penting Iya. untuk kita punya kesenangan. Pentingnya hobi bagi kita apa nih? Hobi ya, penting kalau buat gue sih rilis tadi ya 3 poin yang tadi coba dikeluarin lagi 3 poin yang tadi nih ada masalah, ada apa lagi itu tadi Ada tuh prinsip, semuanya udah ada punya banyak waktu. iya. iya. Cuman emang ya prinsip gue juga nggak punya sih sebenarnya. Gue senang aja untuk bergerak, tapi yang paling penting banget buat gue untuk hobi itu adalah gue bisa ngerilis stres gue sih. Gue setuju. Bisa ngeluarin tenaga gue di luar scope yang banyak banget tekanannya. Salah satunya pekerjaan gue. Pasti kan pekerjaan gue yakin selalu ada tekanan ya. Gimana caranya ketika lu masuk ke hobi itu nggak ada tekanan. Iya. Justru itu untuk ngeluarin semua Iya. tekanan lu gitu. Kalau malah hobi malah tekanan kayaknya Iya. agak capek Kayak gitu ya. Kayak mungkin tadi gue belum cerita kalau hobi gue tuh misalkan hobi gue adalah bersepeda. Gue sudah sampai bersepeda ratusan kilometer. Tapi mungkin buat orang ngapain lu gila itu berat banget gitu kan. Tapi buat gue ratusan kilometer tuh gue tempuh dan happy pada saat udah selesai pun gue tidak merasa capek secara pikiran gitu. Hanya capek secara fisik aja gitu. Jadi dan itu selama perjalanan kayak pelan-pelan masalah-masalah gue tuh Iya. bukan hilang. Kalau masalah tetap ada, cuman dilupakan dulu gitu. Masalah sih ngikut terus di belakang gitu. Cuman agak memudar sedikit. Memudar, nah. iya. Cuma pas finish keluar lagi gitu aja sih. Cuma seenggaknya itu lumayan oke. Ya kalau gue sih yang jelas pelarian sementara sih. Sementara, Pelarian sementara dari lo hiruk pikuk dari lo Senin sampai Jumat lo kerja, ya Jody tadi bilang stress release itu juga benar. Terus habis itu ya yang penting adalah lo ngelakuin hobi itu bisa bikin lo seneng. Iya betul. Oke, seneng. Dang. Tadi Yodi udah bilang kan hobinya dia tadi dia udah sempet sepedaan ratusan kilometer gitu kan, tapi tanpa merasa capek. Memang masalahnya nggak hilang, tapi at least merilis itu gitu. Nah, kalau lu tips pentingnya hobi bagi top 40s itu gimana? Ya kalau gue sih, gue jelas setuju dengan stress release. Itu menurut gue hobi outputnya harus jadi stress release. Karena lo udah kerja dari Senin sampai Jumat atau mungkin ada orang yang kerja Senin sampai Sabtu. At least lo ada nyisihin 1 hari untuk ngelakuin hobi lo. Supaya ngebalance gitu. Walaupun tapi kan lo cuma 1 hari. Menurut gue itu udah balance. Gitu karena ya lo kerja 5-6 hari terus habis itu lo ngelakuin hobi yang buat stress release lo, memang itu jadi pelarian sementara, tapi supaya otot saraf lo tuh nggak tegang karena lo kerja terus-terusan. Betul. Jadi pelariannya adalah si otot lo buat ke olahraga misalnya, atau si saraf lo ya dari yang lo mikirnya kerjaan, ya udah gue stres mikirin bidak catur tuh misalnya. Kayak gitu buat gue. Gue setuju. Jadi pentingnya hobi bagi top 40s ya guys. Kita rangkum. Yang pasti itu ngebuat lu seneng dan itu hal yang positif dan yang pasti bikin relax. Yeah. Nah, oke. Kalau gitu kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Selamat menikmati Top 40s Podcast. Bye-bye.